Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang tahu bahwasanya ormas haram hukumnya mengumumkan hari raya. Mengapa demikian? Karena menurut hukum Islam, satu-satunya yang berhak dan berkewenangan mengumumkan hari raya adalah pemerintah. Baik awal puasa, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nabi SAW telah bersabda, as-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Para ulama telah mendefinisikan hadis ini, innama ma'na hadzal hadis, sesungguhnya makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintahnya masing-masing. 4 mazhab telah sepakat. Haram hukumnya mengumumkan hari raya berbeda dengan pemerintah. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali menegaskan tidak boleh sama sekali memulai puasa maupun hari raya berbeda dengan pemerintah. Sedikit ada pengecualian pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang di akhir Ramadan, yang dengan mata kepalanya, dia melihat hilal. Tentunya orang yang mengerti hilal. Kelasnya ini adalah ulama yang mengerti apa itu hilal. Yang dengan mata kepalanya dia melihat hilal pada tanggal 29 Ramadan. Tetapi ternyata pemerintah tidak mengumumkan hari raya, melainkan menggenapkan hitungan menjadi 30 hari, maka orang yang melihat hilal tersebut boleh tidak berpuasa pada esok hari, hanya saja dia tetap wajib berhari raya bersama pemerintah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hanya boleh tidak berpuasa, tetapi ikut hari raya tetap bersama pemerintah, dan dia tidak boleh i'lan, dia tidak boleh mengumumkan. Karena kan mengumumkan hari raya hukumnya haram. Karena kewenangan pemerintah. 2 hal yang perlu saya tegaskan. Ormas tidak boleh mengumumkan puasa maupun hari raya. Karena ormas tidak punya kewenangan. Maka hukumnya haram. Ormas apapun mengumumkan hari raya. Yang kedua, haram hukumnya berhari raya beda dengan pemerintah. Apalagi mengumumkan. Makanya di kerajaan Saudi Arabia, siapapun yang mengumumkan hari raya beda dengan pemerintah, maka dihukumi bughot, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini sebagai prolog, selamat menyaksikan khutbah Jumat pada hari ini. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Karamah rahimakumullah. Hari ini kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Hari Ahad, tepatnya tanggal 1 Mei atau 29 Ramadan adalah hari penentuan. Dan berdasarkan hasil hisab, pada hari Ahad 1 Mei ketinggian hilal sudah 4 derajat dan 5 derajat di atas ufuk. Ini memungkinkan atau kemungkinan besar puasa tahun ini 29 hari. Dan 1 Syawal akan jatuh pada hari Senin, yakni tanggal 2 Mei 2022. Khatib menghimbau sejak awal, hisab itu adalah hasil hitungan yang ilmiah. Ru'yatul hilal juga merupakan hasil observasi ilmiah. Dua-duanya terkait dengan fakta alam. Ibarat ilmu matematika, maka dia adalah ilmu pasti. Jadi sebetulnya tidak ada gunanya kita memperdebatkan tentang hisab. Tidak ada gunanya juga memperdebatkan tentang ru'yatul hilal. Yang mesti kita perbaiki adalah asumsi terhadap hasil hisab tersebut.
Nah, terkait dengan ini, acap kali kita sering menyaksikan dan mengalami perbedaan mulai puasa Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebenarnya mengapa perbedaan itu hanya ada di Indonesia saja, tapi tidak terjadi di negara-negara yang lain? Dikarenakan di negara-negara yang lain ada kebijakan, seandainya ada yang mengumumkan hari raya puasa berbeda dengan pemerintah, maka langsung ditindak tegas secara hukum. Apa solusinya? Kita harus kembali kepada sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi sejak awal, dan ini tidak boleh kita abaikan. Jika terjadi perbedaan puasa, jika terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau memberikan solusi. As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Hadis inilah yang mungkin terabaikan oleh orang Islam di Indonesia, sehingganya sering kali terjadi perbedaan hari raya. Apa makna daripada hadis ini? Ulama sepakat, innama ma'na hadzal hadis, makna daripada hadis ini semata-mata as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, wajib bersama pemerintah. Oleh karena itu kerajaan Saudi menetapkan, mengumumkan hari raya beda dengan pemerintah, maka bisa dihukum pancung karena dianggap bughah, makar kepada pemerintah yang sah. Bahkan negara-negara muslim yang lain menerapkan kebijakan yang sangat tegas sekali. Saudi menetapkan bagi semua orang muslim yang sedang ada di Saudi wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah Saudi Arabia. Dan bagi rakyat Saudi yang sedang ada di negara selain Saudi, misalnya di Indonesia, maka warga negara Saudi itu wajib berhari raya menurut negara tempatan mereka, yakni negara Indonesia. Jadi jangan sampai terbalik, kita warga negara Indonesia tapi malah justru mengikuti hari raya di negara orang lain. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini penting dikarenakan hanya terjadi di Indonesia perbedaan hari raya pada masyarakatnya, padahal Nabi telah menegaskan ketetapan yang sedemikian rupa. Kendati pun demikian, kemungkinan besar karena puasa kita tahun ini cuma 29 hari, maka terjadi kesamaan hari raya Idul Fitri di Indonesia. Hanya saja khatib perlu tegaskan, menurut hukum Islam tidak ada satupun ormas, tidak ada satupun organisasi yang boleh mengumumkan hari raya. Karena hari raya telah disepakati oleh para ulama hanya hak pemerintah saja. Menyelisih pemerintah itu termasuk bughah atau makar kepada pemerintah yang sah. Selain itu ada kewajiban dekat yang mesti kita tunaikan. Dikarenakan kita sudah mencapai akhir Ramadan, kita punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah pada dasarnya dibayarkan ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan atau sudah memasuki tanggal 1 Syawal. Hanya saja atas pertimbangan kemaslahatan kita terbiasa untuk membayar zakat fitrah lebih awal dan menyalurkan zakat fitrah lebih awal. Dan yang terpenting bahwasanya zakat fitrah ini adalah zakat nafsi, zakatun nafs, zakat jiwa. Oleh karena itu yang wajib membayar zakat fitrah adalah per jiwa. Bagi jiwa-jiwa yang belum bisa mencari nafkah, maka yang membayarkan zakat fitrahnya adalah yang menanggung nafkahnya, seperti anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai zakat fitrah ini adalah orang-orang yang wujudul fadli an qutihi,
wa quti'a yadihi dzalikal yaum. Orang-orang yang membayar zakat fitrah ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya pada hari itu, wa quti'a yadihi, dan persediaan makanan atas keluarganya dzalikal yaum, pada hari itu. Yakni jika kita memiliki kelebihan makanan dari persediaan makanan pokok kita di hari raya Idul Fitri, kita cukup makan. Pada hari raya Idul Fitri keluarga kita pun cukup makan, maka itu berarti kita semua wajib membayar zakat fitrah. Ini pelajaran bagi kita betapa sebetulnya orang kaya itu definisinya sangat sederhana, tidak muluk-muluk. Dulu Nabi mendefinisikan orang yang cukup makan pada hari ini dan ada persediaan makan untuk esok hari dan ada persediaan makan untuk esok harinya lagi, yakni 3 hari, berarti dia orang kaya. Khotib ulangi lagi, orang yang cukup makan pada hari ini dan ada persediaan makan untuk esok hari, lalu tersedia lagi untuk esoknya lagi, berarti totalnya 3 hari, berarti dia adalah orang kaya. Berarti kalau kita pakai ukuran ini, orang Indonesia ini rata-rata adalah orang kaya. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia ini banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Khatib ulangi sekali lagi, banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Betapa banyak dia orang kaya, rumahnya beton, kendaraannya ada, tapi dia mengaku miskin. Berebut mendapatkan BLT, bansos dan lain sebagainya, dan hari-hari kerjanya cuman mengeluh saja, merasa susah, merasa melarat. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian semua banyak perbendaharaan. Orang kaya itu bukan karena dia banyak perhiasan, walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil, ternyata jamaah Jum'ah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dulu sahabat Nabi sempat tidak mau menerima zakat, dan zakat terpaksa hanya dikumpulkan di Baitul Mal dikarenakan mereka semua sudah merasa kaya sehingganya tidak mau menerima zakat. Bahkan terjadi kejadian fenomenal di zaman tabi'in, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semua masyarakat muslim tidak ada yang mau menerima zakat. Mereka semua membayar zakat dan tidak ada yang mau menerima zakat dikarenakan mereka merasa kaya sehingganya zakat dikumpulkan di Baitul Mal. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian semua di zaman itu ada di suatu zaman, kata Nabi, di mana qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuhu. Di zaman itu, kata Nabi, sedikit sekali orang yang meminta dan terlalu banyak orang yang memberi. Wa sayati zamanun ala ummati, dan akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku di mana katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu, zaman di mana terlalu banyak orang yang nadah, terlalu banyak orang yang meminta, terlalu banyak orang yang ngaku miskin, tapi terlalu sedikit orang yang memberi. Coba kita renungkan kembali jamaah Jum'ah. Rumah kita beton. Beda dengan umat zaman dahulu, rumahnya cuma dari batu saja. Bahkan kadang-kadang kita ngeluh listrik mahal.
tapi kamar kita menggunakan AC. Kita mengeluh bahan bakar susah, tapi mobil kita 2 dan 3. Terkadang masyarakat zaman sekarang banyak tidak bersyukur atau bahkan mungkin kufur nikmat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmat, kata Allah. Tapi apabila kalian semua ingkar, wala in kafartum, kalian semua ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih sekali. Jamaah Jumat rahimakumullah, alih-alih kita ngeluh, merasa miskin dan melarat, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan bagi yang memiliki kelebihan, mari kita berbagi dengan sesama kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'ah. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga, percayalah dengan membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, berinfak dan bersedekah, dan pedulinya kita kepada sesama, rezeki kita tidak akan pernah berkurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mim mal." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Dan pelajaran yang keempat, ternyata yang membuat kita benar-benar miskin bukan karena kita benar-benar miskin. Khatib ulangi, yang membuat kita miskin ternyata bukan kita benar-benar miskin, tetapi yang membuat kita miskin adalah mental kita yang miskin. Mengapa orang menjadi merasa miskin? Alasannya alhaakumut takatsur, karena hidupnya hanya berlomba-lomba, bermegah-megahan, bersaing-saing akan dunia, sehingganya kepalanya cuman mendongak ke atas, lupa dia menunduk ke bawah, lupa mensyukuri nikmat yang ada. Dan yang berikutnya, mengapa kita miskin? Karena kita terlalu banyak hutang, terlalu banyak cicilan, dikarenakan memenuhi ambisi dan keinginan kita semua. Alangkah baiknya kita banyak bersyukur, syukuri apa yang ada. Orang bijak berkata, bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda berasa kaya. Kesimpulannya jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama, kita dapat pelajaran bahwasanya haram hukumnya mengumumkan hari raya kalau kita bukan pemerintah. Dan lebih diharamkan lagi apabila kita berpuasa dan berhari raya berbeda dengan pemerintah. Bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Pelajaran yang kedua, dengan semangat zakat fitrah, mari kita sucikan diri kita. Dengan semangat zakat mal, mari kita sucikan harta kita. Dan mulai dari sekarang, menjadilah bagian dari yang berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan pernah ingin mewarisi mentalitas orang yang miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.